Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafaati Suryo. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, sungguh malang nasib seorang bocah di Sukabumi, Jawa Barat. Ia tewas akibat kekejaman ibu tiri yang tega menyiram tubuhnya dengan air panas. Pakai air panas? Dipukul? Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Banyak. Loba aja. Anak berusia di bawah umur ini menceritakan kejadian saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, Sukabumi. Dengan terbata-bata dan lemah, korban menceritakan diminta meminum air panas dan disiram hingga dianiaya. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar, diduga bekas siraman air panas. Korban mengaku luka yang dialami akibat penganiayaan oleh ibu tirinya. Ibu tiri sempat menunggu bersama ayah korban. Setelah 8 jam perawatan, korban yang berusia 12 tahun meninggal. Ayah korban menangis histeris setelah anaknya meninggal. Pas saya pulang memang sangat jauh dengan sebelum keberangkatan saya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Stukpa, Polri untuk diotopsi. Sebelumnya anak ini pernah menjadi korban kekerasan ibu tirinya pada tahun 2025, namun kejadian selesai dengan mediasi. Jenazah siswa SMP ini dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Cipendei, Surade, Sukabumi. Korban tewas dengan cara tragis. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan di bulan Ramadan jadi momen terbaik untuk ngabuburit bersama keluarga. Salah satu lokasi favorit menunggu waktu berbuka warga Jakarta adalah di Pantai Ancol. Akhir pekan biasanya menjadi momen ramai bagi kawasan wisata Pantai Ancol. Namun berbeda dengan hari ini, suasana pantai justru terlihat lebih lengang. Biasanya pengunjung memilih datang pada sore hari menyusul program khusus Ramadan, di mana pengunjung bisa masuk Ancol secara gratis mulai pukul 5 sore hari hingga pukul 11 malam. Ya pemirsa, Wenda Nura akan melaporkan situasi terkini dari kawasan Pantai Ancol di Jakarta Utara. Selamat siang Wenda. Ya, mulai pukul berapa warga biasanya memenuhi Pantai Ancol untuk ngabuburit? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Biasanya Pantai Ancol ini selalu ramai jika di akhir pekan. Namun ada yang berbeda untuk akhir pekan kali ini. Dari pagi menjelang siang hari ini pantai terlihat memang agak sepi ya, karena keramaian diprediksi akan terjadi pada sore hari nanti. Nah, kenapa demikian? Karena selama bulan Ramadan Pantai Ancol ini memberikan program gratis masuk Ancol dari pukul 5 hingga pukul 11 malam. Nah, tentunya ini merupakan program yang menarik dan bisa menjadi alternatif ngabuburit gratis di Pantai Ancol. Nah, kiranya aktivitas apa aja sih yang bisa dilakukan di Pantai Ancol selama ngabuburit? Tentu banyak sekali ya Syafa dan juga pemirsa. Biasanya masyarakat juga bisa menggelar tikar nih di pasir-pasir pantai dan bisa menikmati pemandangan laut dan juga merasakan sepoi-sepoi dari angin laut begitu ya. Dan tidak hanya itu, di sebelah sana juga ada aqua games seperti aqua game, jadi bisa digunakan juga, baik bisa dengan anak-anak ataupun bisa juga dengan kerabat begitu ya, dan juga bisa berenang di pantai tentunya. Dan di belakang saya bisa dilihat Syafa, ada perahu yang juga bisa disewakan begitu ya, jadi bisa menikmati aktivitas lainnya juga begitu. Dan selain itu tentunya setelah ngabuburit di Pantai Ancol juga bisa langsung berbuka puasa, karena di Pantai Ancol ini juga banyak spot-spot kulinernya juga. Jadi bisa buka puasa sambil menikmati pemandangan laut. Dan setelah berbuka puasa tentunya bisa menikmati pemandangan malam di Pantai Ancol ini dan juga menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi. Tentunya ini menarik sekali begitu ya. Jadi untuk Anda masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang bingung nih mau ngabuburit kemana, tentu Pantai Ancol ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang menarik, karena
gratis masuk Ancol ini sudah mulai berlaku selama bulan Ramadan, dan caranya juga mudah sekali. Untuk bisa masuk Ancol secara gratis, Anda bisa reservasi di website resmi Ancol di www.ancol.com dan membeli tiketnya di H-1. Jadi kalau Anda datang langsung ke Pantai Ancol, tentu ini program ini tidak berlaku. Jadi harus membeli tiketnya di website resmi Ancol dan di H-1. Jadi tunggu apa lagi? Ayo reservasi sekarang dan ngabuburit gratis di Pantai Ancol. Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Ya pemirsa, di awal Ramadan sejumlah harga sembako di pasar tradisional Jakarta merangkak naik. Dan berikut laporan Kea Dela Rosa dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, di pasar tradisional Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat kian ramai di minggu pertama bulan Ramadan karena masyarakat masih berburu sembako untuk keperluan buka puasanya di minggu pertama Ramadan ini. Dan sejak tadi pagi informasi yang kami dapatkan dari para pedagang, banyak sekali bahan pokok yang naik dari mulai harga telur, harga daging hingga harga cabai. Dan tepat di samping kanan saya sudah ada salah satu pedagang yang berdagang sayur serta berdagang cabai, yang tentunya kami juga ingin mengetahui pantauan harga di minggu pertama bulan Ramadan ini. Boleh tanya namanya siapa, Pak? Bapak Deden. Pak Deden, boleh dijelaskan harga cabai yang naik dari berapa sampai berapa nih, Pak? Dari 100.000 sekarang sampai 100.000 sampai 140. Yang 140.000 yang mana nih, Pak? Rawit merah. Kalau untuk cabai keriting merah dan cabai hijau harganya berapa nih, Pak? 70.000. Sebelumnya berapa harganya, Pak? Sebelumnya 55. Dan memang pemirsa, selain harga cabai, beberapa harga sembako lainnya seperti harga telur yang sebelumnya dibanderol harganya dengan Rp27.000, namun pada saat Ramadan melambung tinggi menjadi Rp31.000. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, audiensi Aliansi Masyarakat Toraja dan DPRD Tanah Toraja, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu penolakan massa terhadap rencana pembangunan proyek geotermal. Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Toraja tolak proyek geotermal diwarnai kericuhan. Kericuhan itu terjadi saat massa mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Tanah Toraja dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Tiba-tiba situasi memanas, bahkan Bupati Tanah Toraja nyaris diamuk oleh massa. Massa yang kecewa sontak mengepung Bupati Tanah Toraja. Beruntung aparat kepolisian yang berada di lokasi bisa mengambil alih situasi hingga bentrok tak terjadi. Aliansi Masyarakat Toraja sebelumnya menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal di wilayah Lembang Bala. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain persoalan bencana, massa juga menyinggung potensi dampak terhadap sumber air, lahan pertanian, serta kawasan hutan yang menjadi penopang ekonomi warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang ibu dan ayah di Medan, Sumatera Utara tak kuasa menahan air mata usai anak laki-laki pertamanya dituntut hukuman mati. Putra mereka dituduh atas kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton. Tangis Nirwana tidak terbendung setelah mendengar tuntutan jaksa dengan hukuman mati untuk anaknya, Fandi Ramadan, atas kasus penyelundupan sabu seberat 1,9 ton di kapal MT Sridagon pada Mei 2025 lalu. Bahkan di kediamannya di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan warga bersama-sama memberikan dukungan dan kesaksian bahwa Fandi Ramadan adalah pemuda yang baik. Sulaiman, ayah Fandi, hanya bisa memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali melihat kasus yang dialami anaknya. Ia mengatakan Fandi hanya seorang anak buah kapal yang bertugas di kamar mesin kapal dan baru bekerja 4 hari.
Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Mereka membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, ketahuan mencuri di toko sembako. Pencuri bersembunyi di atap rumah di Lebak, Banten. Namun korban enggan turun dari atap rumah. Seorang pria naik ke atap toko sembako setelah ketahuan mencuri di Kampung Koncang, Sumur Bandung, Cikulir, Lebak. Pelaku diteriaki warga namun tidak mau turun. Korban naik ke atap bersama warga lainnya dan menurunkan secara paksa. Pelaku mencuri rokok di warung korban dan sejumlah toko lainnya. Udah sampai hampir 3 kali, jadi dia itu kayaknya dua hari sekali gitu ngambilnya waktu saat saya itu. Pelaku telah diserahkan warga ke kantor polisi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, tak ada jembatan, karung pun jadi. Seperti warga di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang terpaksa dimasukkan ke dalam karung agar bisa menyeberangi sungai deras. Inilah saudara kami dari CBB harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pinturime, Gayo Lues memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu asal Indonesia di Inggris dengan bangga menunjukkan paspor asing yang didapat anaknya. Gara-gara unggahan itu, warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya dinilai tak nasionalis. Terlebih keduanya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebuah toko berlian di Pluit, Jakarta Utara terpaksa menghentikan operasional mereka setelah didatangi petugas Bea Cukai. Petugas menyegel toko perhiasan mewah itu karena diduga melanggar administrasi yang mengurangi penerimaan pajak negara. Petugas Bea dan Cukai mendatangi sebuah toko berlian di Pluit, Jakarta Utara dan langsung memasang garis pengaman pada outlet tersebut. Tindakan tegas ini diambil karena pihak toko diduga tidak bisa menunjukkan dokumen impor yang sah atas koleksi perhiasan mereka. Meski tidak terkait dengan keaslian perhiasan berlian, namun masalah administrasi ini diduga menyangkut upaya mengurangi jumlah setoran pajak kepada negara. Setiap perhiasan mewah yang masuk dari luar negeri wajib melalui prosedur resmi dan membayar pajak sesuai nilai barang impor. Saat ini seluruh aktivitas perdagangan di toko ini dihentikan sementara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Negara mengingatkan pada para pelaku usaha dan konsumen agar selalu memastikan legalitas barang mewah demi keamanan serta kenyamanan bersama. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi pria modern tetap aktif saat bulan suci Ramadan dimulai dari rasa nyaman dan bebas gatal di kepala. Selain memberi rasa nyaman, kulit kepala sehat bebas ketombe juga memberi rasa kepercayaan diri. Dari kondisi ini di tengah gaya hidup laki-laki modern yang serba cepat, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan sosial, tubuh terus aktif tanpa jeda. Tanpa disadari, kondisi ini menjadi pemicu utama ketombe yang bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga kepercayaan diri. Untuk itu, Clearman resmi meluncurkan Clearman Ultra lewat acara Stronger Scalp Ultra Performance. Acara ini menandai transformasi merek jadi standar performa baru pria aktif dengan perlindungan ultra untuk kulit kepala. Ini untuk menjawab kebutuhan para pria yang aktif, dan biasanya pria-pria yang aktif ini memang punya mindsetnya tuh non kompromi. Jadi karena mereka itu performanya tinggi dan mereka sering sekali mengepush diri mereka sendiri, makanya kita memberikan produk yang ultra juga. Clearman Ultra tidak hanya membersihkan tetapi juga menguatkan scalp barrier sebagai fondasi performa kulit kepala. Sekarang kita menambah varian yang benar-benar relevan untuk men, terutama kayak yang oil control. Karena kulit kepala pria itu cenderung lebih berminyak daripada wanita. Sebagai official sponsor FIFA World Cup 2026, Clearman Ultra meluncurkan program nasional promo bertajuk Ultra Challenge dan Ultra Promo. Clearman Ultra berkolaborasi dengan Coach Shin Tae-yong sebagai Ultra Coach. 사실 이제 두피 같은 경우에는 저도 마찬가지고 우리 선수들도 마찬가지고 경기 나가기 전 스타디움에서 출발하기 전에 항상 다 깨끗하게 몸을 씻고 청결한 마음으로 경기장 나가기 때문에. Clearman Ultra menghadirkan 3 varian untuk pria aktif, yakni Menthol Fresh Active, Clearman Ultra Oil Control, dan Clearman Ultra Hair Fall. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Prio Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Ahmad Zhoni. Jaksa hadirkan 2 saksi verbalisan. Liputan kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika dengan terdakwa aktor Ahmad Zhoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi, yakni pelaksana harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta pendamping keamanan. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pembuatan berita acara pemeriksaan. Dalam sidang, terdakwa Ahmad Zhoni membantah sejumlah pernyataan saksi. Penggerebekan kampung narkoba dilakukan Polda Sumatera Selatan di Jalan Slamet Riyadi, Ilir Timur 2, Palembang. Polisi mengamankan 5 orang yang kedapatan menyimpan barang bukti narkoba serta alat isap sabu. Pelaku lainnya melarikan diri dan masih dalam pencarian. 2 pria tak bisa mengelak saat ditangkap usai memeras juru parkir di kawasan Terminal Depok. Kedua pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan mengancam juru parkir bermodal kaos dan pistol mainan. Pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.